Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang toleransi dan kerukunan beragama dalam Al-Quran dan Hadis. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama adalah Rania Firanti Nurrahayu, kedua Mita Fauzia Cayani, dan yang terakhir adalah Ilvi Nurhidayah. Pengertian toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Latin tolerar yang berarti menahan diri, bersikap sabar, menghargai orang lain berpendapat lain, berhati lapang dan tenggang rasa terhadap orang yang berlainan pandang atau agama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan bahwa toleransi adalah bersifat atau bersikap menegang, menghargai, membiarkan, memperbolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan yang berbeda atau bertentangan dengan pendiriannya sendiri. Dalam bahasa Inggris, tolerance yang berarti sikap membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan. Sedangkan dalam bahasa Arab, istilah ini merujuk kepada kata tasamu yang saling mengizinkan atau saling memudahkan. Pengertian keberagaman. Istilah kerukunan umat beragama identik dengan istilah toleransi. Istilah toleransi menunjukkan pada arti saling memahami, saling mengerti, dan saling membuka diri dalam bingkai persaudaraan. Bila pemaknaan ini dijadikan pegangan, maka toleransi dan kerukunan adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat manusia. Dalam konteks Indonesia, kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat beragama dengan pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan nasional dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ajaran Islam mengungkapkan hidup damai, rukun, dan toleransi. Kerukunan umat beragama adalah kondisi di mana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong-menolong, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks keindonesiaan, kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat beragama dengan pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan nasional dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Toleransi dalam Al-Quran. Kata toleransi secara eksplisit memang tidak ditemukan dalam Al-Quran, namun bila yang dimaksud adalah sikap saling menghargai, menerima serta menghormati keberagaman budaya, perbedaan berekspresi, maka Al-Quran secara terang-terangan banyak menyinggung hal-hal tersebut. Macam-macam toleransi. Toleransi bisa dibedakan menjadi 3 jenis. Ketiganya pun bisa diterapkan demi menyampaikan pesan perdamaian dalam kehidupan ini. Adapun jenis toleransi sebagai berikut ini. 1. Toleransi beragama. Jenis toleransi ini termasuk yang paling kuat untuk dipertahankan. Seperti namanya, toleransi jenis ini merupakan sikap saling menghormati serta menghargai perbedaan agama. Terlebih di Indonesia sendiri diketahui memiliki beragam jenis agama yang meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 2. Toleransi budaya. Jenis toleransi berikutnya yakni toleransi budaya. Ini sebagai bentuk konsekuensi terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Seperti yang diketahui, Indonesia memiliki begitu banyak budaya dan bahasa. Bahkan hampir di setiap daerah memiliki budaya dan bahasanya sendiri. Karenanya, setiap orang harus bisa memandang sama rata dan menghargai latar belakang budaya lain. 3. Toleransi politik. Hal ini lebih mengarah pada bentuk menghormati pendapat politik orang lain. Perlu diingat, setiap warga negara memiliki hak politik serta kebebasan dalam menentukan pendapatnya, asal tidak bertentangan dengan dasar negara. Sikap inilah yang mampu membantu menjaga persatuan dan kedamaian. Langkah-langkah melewati jalan yang berbeda, terbagi saat ingin mencapai tujuan masing-masing, di mana jiwa-jiwa menuntun kebaikan, menghapus yang ternoda, serta mengurai prasangka dan memeluk yang terasing. Gempa! Coba lihat lagi apa yang dunia ini beri. Gempa yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat baru-baru saja.
Syahdu lantunan ayat-ayat suci, merdu paduan suara menyanyikan puji, aroma dupa menjelang pagi, mencintai alam ini lewat ketenangan meditasi. Termasuk hidup bersama dalam perbedaan. Memaknai setiap perbedaan seperti pelangi yang akan indah jika berwarna-warni. Manfaat toleransi. Yang pertama, menguatkan tali persaudaraan. Adanya toleransi, setiap orang akan lebih menghargai perbedaan suku, budaya, dan agama yang tersebar di Indonesia. Hal ini juga dapat melahirkan perasaan kasih sayang terhadap setiap perbedaan yang ada. Yang kedua, menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Toleransi menghasilkan sikap seseorang di mana mereka dapat menghargai pendapat orang lain. Sikap hal inilah yang mampu membantu menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Yang ketiga, menumbuhkan dan menguatkan rasa nasionalisme. Toleransi juga mampu menumbuhkan serta menguatkan rasa nasionalisme seseorang. Sikap ini juga bisa menyadarkan diri manusia jika Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki keberagaman budaya yang harus dilestarikan. Yang keempat, melancarkan pembangunan negara. Dengan adanya toleransi, dipercaya mampu mempercepat pembangunan menjadi lebih maju. Sebab, semua warga negara telah memiliki pandangan serupa terkait perbedaan. Yang kelima, meningkatkan kekuatan iman. Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki keberagaman agama. Dengan adanya toleransi, setiap orang akan bisa lebih menghargai agama lainnya, khususnya saat sedang beribadah. Yang keenam, dapat terhindar dari adanya perpecahan antar umat beragama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Innallaha alimun khabir. Artinya,
Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Di dalam ayat tersebut, menerangkan tentang manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal antara umat manusia tanpa memandang warna kulit ataupun berasal dari golongan apapun. Sedangkan makna toleransi dalam beragama adalah sebagai bentuk keterbukaan akan adanya agama-agama lain selain agama Islam dan juga adanya perbedaan dengan agama-agama lain dan memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan, sistem, dan cara beribadah agamanya masing-masing. Dan selain itu, menjaga kerukunan antar umat beragama agar tercapainya kedamaian antar sesama manusia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar pada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد lakum dinukum waliyadin. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Quran Surat Al-Kafirun, ayat 1-6. Surat Al-Kafirun terdapat konsep sikap toleransi dalam Islam. Pertama, tidak diperkenankan selain umat muslim untuk beribadah sebagaimana umat muslim. Kedua, orang Islam dilarang beribadah sebagaimana ibadah dan ritual yang dilakukan oleh umat lain selain Islam dalam hal keagamaan. Ketiga, bahwa dalam berkeyakinan itu sesuai dengan pilihan dan panggilan hati nurani masing-masing dan itu berurusan dengan keyakinan masing-masing. Selanjutnya, surat Al-Kafirun memiliki keutamaan dan manfaat apabila diamalkan sehari-hari. Yang pertama, surat ajakan toleransi beragama. Surat ini sangat terkenal karena kandungannya mengajak kita untuk bertoleransi antar umat beragama. Dalam kitab Al-Quran, diperintahkan untuk menghormati penganut agama lain, seperti dalam potongan akhir ayat surat tersebut, yang artinya untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Yang kedua, surat yang sangat ditakuti iblis. Surat ini juga ditakuti oleh iblis. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Menurutnya, tiada surat yang sangat ditakuti iblis kecuali surat Al-Kafirun, yaitu tidak ada dalam Al-Quran yang lebih menakutkan bagi iblis daripada Qul ya ayyuhal kafirun, sebab ia adalah tauhid dan pembebas dari kemusyrikan. Ketiga, pahala membaca suratnya adalah sama dengan seperempat Al-Quran. Menurut Syekh Ibnu Abbas, membaca 4 kali surat ini sama dengan menghatam Al-Quran. Hanya saja bukan berarti tidak perlu lagi membaca Al-Quran, sebab
Orang Muslim hendaknya membaca Al-Quran setiap hari. Yang keempat, dibaca menjelang tidur dapat bebas dari kemusyrikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian tidurlah di akhirnya. Sesungguhnya ayat tersebut membebaskan dari kemusyrikan. Surat ini sering dijadikan sebagai bacaan menjelang tidur, sebagai isyarat bahwa seorang muslim harus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga imannya dari membuka mata hingga menutup mata agar terhindar dari kekafiran dan kemusyrikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحدثني زهير بن حرب حدثني يحيى بن سعيد عن حسين المعلمي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسه بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dan Husain an-Mu'alim dari Qatadamah dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang hamba beriman hingga dia mencintai untuk tetangganya atau beliau mengatakan untuk saudaranya sebagaimana yang ia sukai untuk dirinya sendiri. Dari hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim tersebut, kita dapat mengetahui bahwa iman seorang Muslim tidak sempurna apabila ia tidak mencintai, menghargai, dan menghormati tetangganya sendiri, baik tetangganya Muslim maupun non-Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah terdapat anjuran untuk toleransi antar umat beragama demi kebaikan bersama. Hadis tentang ajaran toleransi dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Abdul haddatsana Abu hadatsani Yazidu qala ana Muhammad bin Ishaq an Dawud bin al-Husaini an Ikrimata ani Abbas qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahabbu ila lillahi qala al-hanifiyatus samhah. Telah menceritakan kepada kami Abdillah, telah menceritakan kepada saya Abi, telah menceritakan kepada saya Yazid berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Dawud bin Al-Husain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. Hadis tentang aspek dalam toleransi beragama. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW merupakan teladan yang baik dalam implementasi toleransi beragama dengan merangkul semua etnis dan apapun warna kulit dan kebangsaannya. Kebersamaan merupakan salah satu prinsip yang diutamakan, yang terkait dengan karakter moderasi dalam Islam, di mana Allah SWT berkeinginan mewujudkan masyarakat Islam. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Dan demikian pula, kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari presentasi kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.